Lanjut ke pertanyaan ketiga ini Gus. Dari Facebook Ansor Purworejo ini ada yang nanya, oh ini unik. Saya mau bertanya, tapi tolong namanya dirahasiakan. Ini nggak berani buka-bukaan Gus. Ini tipe penggemar rahasia. Jadi biasanya kalau seneng sama cewek itu dia ngasih kadonya itu diem-diem di meja, nggak berani ngomong. Berarti mencintai dengan rahasia. Betul lah. Mungkin nggak tahu siapa. Kalau saya udah punya istri. Oh. Bagaimana cara membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik? Karena dalam hidup ini kita tidak hanya melakukan hal-hal yang baik, tapi kadang-kala juga melakukan hal-hal yang kurang baik. Gimana itu Gus? Ini pertanyaannya ini bagus-bagus ini. Enggak, tadi kan saya juga sudah mengatakan bahwa bisa karena terbiasa. Kita terbiasa buruk. Itu gini, kita tahu fase ya, tahu fase. Ya. Anak kecil yang baru aja mau melaksanakan puasa, biasanya ditanya kamu puasanya apa sih? Puasa beduk. Karena memang dia belum balik dalam arti belum mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Tunggu, puasa beduk itu apa? Soalnya ini kita yang nonton juga dari Libya, dari Suriah, dari mana Jakarta ini nggak tahu puasa beduk itu apa. Sebenarnya puasa beduk itu nggak ada. Puasa beduk itu kan kalau ada tradisi beduk itu jam 12 siang beduk. Oh, iya. Jadi itu makan. Sebenarnya belum dihitung puasa, itu cuma buat ngelatih aja anak-anak kecil sudah biar terbiasa untuk berpuasa menahan lapar. Nah, terus kalau masalah kebiasaan, bahwa sederhananya saja kayak gini, sholat itu kan kewajiban, jelas kewajiban. Tapi terkadang masih banyak juga teman-teman yang ada di luar sana yang masih benar-benar merasa berat melakukan sholat. Kadang masih 2 kali waktu yang harusnya 5 waktu, masih kadang maghribnya aja, masih kadang subuhnya saja. Tapi nanti di saat kita sudah bisa membiasakan, sederhananya gini, kalau kita sudah biasa bangun pagi untuk subuhan itu enak. Kalau sudah terbiasa, nanti kita akan dengan sendirinya jam 4 pagi, setengah 5 itu pasti bangun. Kalau sudah terbiasa dan sudah merasa enjoy dan sudah menjadi kebiasaan, otomatis melakukan hal itu sudah tidak menjadi hal yang sulit lagi. Nah itu yang perlu dibiasakan, termasuk di saat kita melakukan hal kebaikan. Biasanya kalau kita mengeluarkan uang 1.000 buat sedekah, tapi itu belum terbiasa, terasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa sampai 5.000, 10.000, apalagi kalau nggak punya terus tambah berat Gus. Iya. Apalagi kalau dibeliin coklat terus bawa ke rumah. Enggak. Jadi jangan hanya dimaknai besarnya ya. Besarnya tapi dari kecil. Iya, dan mungkin nggak harus uang ya Gus. Nggak harus uang. Apa namanya, belajar bersedekah itu nggak harus uang ya. Nggak harus biasa. Senyum juga. Oh iya. Gimana senyumnya ya, gimana? Sering senyum. Sini Gus. Jadi senyum juga. Nah, punyanya senyum ya, tinggal senyum aja. Ketemu orang senyum. Jadi apa yang kita punya itu kadang hal yang sangat sederhana, itu bisa disedekahkan gitu lah. Senyum ya senyum, mungkin ada teman yang butuh bantuan kan nggak harus uang juga. Kadang teman hanya butuh didengarkan loh. Mungkin jenengan butuh curhat karena belum ada gayanya itu. Ya, selalu yang mendengarkan itu juga sudah dapat pahala gitu. Enggak selalu bahasanya menjurusnya ke sini. Kayak enggak ada pembahasannya lain aja. Ya itu soalnya trending topiknya ke situ. Iya, enggak apa-apa lah. Saya tetap sabar kok. Karena puasa menahan nafsu, termasuk nafsu untuk mengomentari bulian yang kurang begitu sesuai lah. Dan harus lebih pandai memaafkan. Oh iya, jelas. Jadi kalau kebiasaan itu apakah dia bisa tiba-tiba dirubah atau dia melalui proses yang panjang? Mungkin kalau dari ada dari kecil sering diajarkan, mungkin orang tua juga mempunyai tanggung jawab ya untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya jelas bahwa kalau kita sebagai orang tua ini misalnya nih, bahwa harta yang paling berharga itu ada anak. Bahwa anak yang benar-benar soleh-soleha itu adalah harta yang paling berharga. Padahal lagunya Rhoma Irama itu bukan anak loh. Apa? Perhiasan harta yang paling indah itu adalah istri yang solehah. Iya, jelas. Ini setiap keindahan perhiasan dari istri yang solehah. Nanti juga atau memang karena belum punya istri solehah. Ya, nanti ada lanjut tuh suami. Ya intinya itu. Dan melakukan hal dimulai dari yang kecil sampai yang besar,
termasuk kalau kita berbicara tentang kebiasaan, kita juga harus terbiasa dengan lingkungan yang baik. Bisa kita ada di lingkungan yang baik, otomatis nanti kita akan menjalankan sesuatu hal yang baik juga akan lebih mudah. Kalau ada perasaan mungkin yang banyak dirasakan oleh teman-teman, saya jelek, saya nggak bisa ini kumpul dengan orang-orang yang baik, itu saya nggak pantas, saya nggak bisa, itu gimana Gus? Loh, kalau kita lihat di Tombo Aceh iku 5 perkara termasuk ada kata-kata wong kang soleh Kumpul lono, ya. jadi minimal di saat kita kumpul dengan orang-orang soleh kita yo apa ya bahasa Jawanya kecipratan lah, Meskipun belum soleh. meskipun belum soleh minimal kan dekat dengan orang soleh. Dekat dengan jomblo kan ya udah nggak usah dibahas lagi. Apa namanya, jadi nggak masalah ya kalau orang-orang merasa inferior atau apa namanya ya, apa tim kreatif bahasa Inggrisnya minder ya apa? Insecure. Oh, insecure ya. Makasih ini tim kreatif saya itu agak bagus Gus ya, kali ini. Jadi kok saya masih seperti ini, kok harus kumpul dengan orang-orang yang mungkin merasa jauh di atas dan merasa itu, jangan sampai ya punya perasaan seperti itu. Berpositif lah. Tipsnya gimana Gus? Tipsnya agar bisa, kan gampang teorinya ini orang soleh itu kumpulono, orang berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Tapi tipsnya untuk mereka agar mereka bisa semangat untuk kumpul dengan orang-orang soleh itu gimana? Ampun saya terus tiang saya. Jangan lelah, jadi orang baik boleh. itu aja. Iya. Apapun yang orang katakan kepada kita jangan pernah lelah. Ada apa namanya? Pasti ada kebaikan kecil di dalam jelas. diri setiap orang apapun. Kalau kita tahu kelebihan dari seseorang, otomatis nanti kita akan menantikan kekurangan dari seseorang itu. Di saat kita awal tahu sebuah kekurangan dari orang, tentunya nanti kita akan menantikan kebaikan yang akan muncul dari orang tersebut. Sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan, termasuk kita semua. Ya. Jadi ya, kalau saya apa namanya seneng sih bisa kumpul-kumpul dengan Gus-Gus seperti ini, yang biasanya itu saya kumpul dengan tim-tim kreatif ini isinya cuma apa namanya happy aja Gus. Ini sedikit tercerahkan. Saya kan nggak pengen Ramadan kali ini itu apa namanya terlewat dengan percuma dan seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi pengennya ya ini lebih baik. Mungkin begitu Gus, nanti akan ada di episode selanjutnya di acara Jangan Tanya Gujil. Pakai J loh Gus ini. Iya. Biar tidak kena merek ini loh. Jangan tanya Gujil, jangan hanya asal tanya ke sana kemari, tapi tanya kepada ahlinya. Terima kasih Gus sudah diberikan secercah harapan dari Ramadannya bisa insya Allah jadi lebih baik dan lebih Amin. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada bisa menyampaikan pertanyaannya, mungkin pertanyaan seputar puasa atau yang lain, seputar kehidupan dan lain sebagainya melalui Instagram Ansor Purworejo atau melalui Facebook PC Ansor Purworejo yang bisa dilihat di bawah ini. Ini ada nomor HP-nya juga, bisa juga lewat WhatsApp atas nama Surato. Jadi tagline acara ini Gus, pokoknya hidup itu bukan hanya mencari makan tapi harus mencari makna. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih keren lagi dan lebih inspiratif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya Dari kecil Iya, dan mungkin nggak harus uang ya Gus. ya harus Apa namanya belajar proses belajar itu nggak harus uang. nggak harus ya. Senyum enggak. Oh, iya. Cekak. Gimana senyumnya? Sering senyum. Sini loh Gus. Jadi senyum enggak ada. Enggak punyanya aku punya senyum ya, tinggal senyum aja. Ketemu orang senyum. Jadi apa yang kita punya itu kadang hal yang sangat sederhana itu bisa disedekahkan gitu.